Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir untuk mata kuliah teknik digital. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan saya Ahmad Jamakbar dengan NIM 1103230430043 dan juga ada teman saya. Faisal Sendi Irawan dengan NIM 1103230007. Saya Muhammad Rilmana Zafran 11032330019. Saya Radel Muhammad Kamal Falepi dengan NIM 11032300017. Baik, langsung saja kita lanjut untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dalam industri dan otomasi. Sistem kendali berurutan menjadi elemen penting untuk adalah sistem kontrol urutan mesin, di mana hanya satu mesin yang dapat aktif dalam satu waktu berdasarkan kondisi input tertentu. Sistem seperti sekuensial yang memanfaatkan kombinasi flip-flop dengan gerbang logika. Jadi next. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu memahami konsep dasar sistem logika sekuensial dalam rangkaian digital. Yang kedua yaitu mempelajari fungsi dan cara kerja berbagai jenis flip-flop, khususnya JK flip-flop dan D flip-flop. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perbedaan antara sistem logika kombinasi dan logika sekuensial. Yang keempat, merancang dan mengimplementasikan rangkaian pengendali urutan menggunakan kombinasi flip-flop dan gerbang logika. Yang kelima, menganalisis perilaku rangkaian berdasarkan input dan perubahan state yang terjadi. Yang keenam, mengembangkan pemahaman tentang prinsip kerja state mesin seperti Moore mesin dalam sistem kontrol otomatis. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melatih kemampuan praktik dalam menyusun, menguji, dan memverifikasi rangkaian logika sekuensial secara langsung di laboratorium. Baik, di sini ada perancangan sistem ya. Ada 4 poin utama yang akan kami jelaskan nanti. Yang pertama itu ada state diagram, tabel state, logic function, dan juga sequential circuit. Yang pertama ada state diagram, yaitu bagaimana urutan kerja mesin ditentukan oleh sinyal input biner. Terdapat 4 kondisi mesin, masing-masing diberi sinyal biner seperti 00, 01, 10, dan 11. Sinyal ini terdiri dari 2 bit, yaitu 11 dan I1 dan I2. Setiap kombinasi sinyal akan menghasilkan urutan kerja mesin yang berbeda. Contohnya, jika input 00, maka urutan mesinnya adalah 1 ke 2, lanjut ke 3, dan terakhir ke 4. Kalau sinyalnya 01, maka mesin akan berjalan dari 4 ke 3 ke 2, lalu ke 1. Atau biasa disebut urutan berbalik. Dengan sistem ini, kita bisa mengatur arah dan pola kerja mesin secara otomatis berdasarkan input digital. Konsep seperti ini banyak dipakai di sistem kontrol, seperti motor stepper atau pengendali logika di microcontroller. Selanjutnya ada pola urutan mesin. Eh, Pada saat ini kita melihat 3 jenis pola urutan mesin berdasarkan sinyal biner yang masuk. Mesin satu memiliki arah maju dan sedikit mundur. Mesin 2 bergerak mundur penuh dan mesin 3 memiliki loncatan urutan unik. Setiap transisi atau mesin dipicu oleh sinyal biner tertentu. Yang terlihat dalam lingkaran diagram ini sangat penting untuk sistem seperti motor, stepper, atau aktuator dalam otomasi industri. Ya di mesin satu itu ada urutan pertamanya 1232. Sinyalnya 00, 01, 10, dan 11. Ini adalah urutan maju
sebagian kemudian kembali. Cocok untuk sistem yang bergerak maju, mundur ringan. Di mesin kedua, urutannya 4 3 2 1. Sinyalnya 11 10 01 00. Ini adalah pola urutan mundur penuh, digunakan saat sistem ingin kembali ke awal secara terbalik. Di mesin ketiga, urutannya 3 1 2 4. Sinyalnya 10 00 01 00. Penjelasan ini merupakan pola pola loncatan tidak berurutan, cocok untuk sistem yang hanya mengaktifkan titik tertentu sesuai logika spesifik. Kesimpulannya, setiap mesin memiliki pola urutan berdasarkan kode biner yang diberikan sebagai input. Perubahan sinyal menghasilkan arah dan alur yang berbeda. Visual diagram melingkar menunjukkan arah transisi antar kode. Nah, di sini ada gabungan dari state-state diagram tadi ya, yang sudah dipisahkan dari 4 mesin, itu kita jadikan satu semuanya. Itu gambarnya seperti berikut ini. Next, lanjut ke tabel state. Selanjutnya yaitu tabel state. Di sini terdiri dari percent state Y1 dan Y2, yaitu 00, 00, 00, 00, 01, 01, 01, 01, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11. Yang kedua yaitu input terdiri dari I1 dan I0, yaitu 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 11. Selanjutnya yaitu next stack terdiri dari Y1 dan Y0, yaitu 01, 01, 01, 01, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 00, 00, 00, 00. Selanjutnya yaitu output terdiri dari Z1, Z1 dan Z0, yaitu 00, 01, 10, 01, 01, 10, 00, 10, 10, 01, 01, 11, 11, 00, 11, 00. Selanjutnya yaitu flip-flop terdiri dari JKD, yaitu 0x1, 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 1x0, 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 x01, 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 x10, 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 x10. Untuk selanjutnya kita lanjut ke logic function yang dimana kita menggunakan metode more, dan juga ini ada keymap untuk J0. Untuk Q1 dan Q0 itu berada di bagian bawahnya, dan I1 dan I2 itu bagian yang atasnya sini. Untuk inputnya sendiri itu 100, terus ada 0000, 0000, dan yang paling bawah 1100. Dan untuk persamaan dari D0 sendiri itu I2 Q1 ditambah I1 Q0. Ini I2-nya yang not, kita kasih tanda baca, itu artinya not. Ini untuk Qmap J0. Terus lanjut ke Qmap K0. Untuk persamanya sendiri itu dari Q1, Q1 dan Q0 ditambah I1, I2 dan Q0. Bisa dilihat ya, ini ada tabel Qmapnya sendiri. Terus lanjut ke logic function berikutnya, itu
Qmap J1. Untuk persamaan J1 sendiri itu Q0 dan I1 not ditambah Q1 not tambah I2. Tuh. Terus Qmap K1 persamaannya itu Q0 not dan I2 not ditambah Q1 I1. Tuh. Lanjut ke Qmap yang Y1 itu persamaannya Y1 sama dengan Q1. Satu bagian ini semua. Terus yang terakhir Qmap Y0 yaitu persamaannya sebagai Y0 sama dengan Q0. Next, ini ada sequential circuit pada multisim ya. Ini ada gambar skematiknya ya. Kita menggunakan untuk lebih jelasnya bisa kita langsung praktekkan ke dalam simulasinya. Kita coba buka multisim. Nah, bisa dilihat ini ada skematik sequential. Baik ya, kita langsung run saja. Nah, kita berikan input 00 sesuai urutan mesin terlebih dahulu. Nah, kita coba bagi dua. Coba bagi. Nah, kita geser. Langsung di belakang. Nah, ketika kita berikan inputnya I1 dan I2-nya 00, maka mesin bakal jalan urut mulai dari 1, 2, 3 dan 10 mesin angkanya kan 00 dulu. Nah, ini 00, terus 01, 10 dan juga 11. Ini menandakan bahwa diagram ini sudah benar dan tepat itu. Lanjut kita kasih sinyal lagi pada mesin 2 jika kondisi I1 off dan I2 on. Pak. Nah, ini dimulai dari bentar, mana nih? Urutannya itu 4, 3, 2, 1 urutannya. Nah, aku setting dulu biar kelihatan enak. Oke.
Nah, gini. Nah, mesin bakal berjalan dengan urutan 4, 3, 2, 1. Nah, urutan 4 ini angkanya satu satu. Nah, ini satu satu, lanjut ke 1 0 1 dan 0 0. Ini juga menandakan bahwa mesin juga sudah benar. Lanjut kita kasih jika kondisi I1-nya on dan I2-nya off. Nah, sudah terlihat jelas. Mesin akan berjalan dengan urutan 3 2 3 1 2 0. Berarti angkanya itu 3 itu 1 0, lanjut ke 0 0 01 dan 1 1. Nah, mesin jika sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita perintahkan. Terus kita rubah jika kondisi on keduanya I1 itu non dan I2 juga on. Nah, maka mesin akan berjalan sesuai dengan urutan 2 3 4 1 yang menandakan bahwa mesin 2 itu 1 0 dulu. Nah, 01 10 11 dan 00. Nah, udah jelas kan? Nah, ini menandakan juga mesin sudah berjalan dengan sesuai urutan yang kita perintahkan. Dan rangkaian sekuensial ini sudah berjalan dengan baik. Ini saya menggunakan angka-angka gini karena ada bit 1, bit 2, dan U16. Nah, ini kita kasih parameter ini agar mudah dibaca. Karena kalau kita hanya menggunakan lampu saja, itu kurang jelas gitu. Tuh. Mungkin itu saja, kita lanjut ke file PPT-nya. Iya. Nah, ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.